Varian Omicron terdeteksi di Indonesia dan satu orang yang merupakan pekerja kebersihan di RSDC Wisma Atlet positif COVID-19 dan kini telah diisolasi. Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi penyebarannya? Apakah Indonesia bisa memitigasinya agar tidak terjadi lonjakan kasus? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan epidemiolog Universitas Erlangga M. Toila Isfandiari. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Pak Alex dan Pak Toila sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Alex dulu. Pak Alex sudah bunyi alarmnya Pak, sudah ada kasus begitu ya. Apa catatan Satgas Pak soal ini? Sebenarnya alarm bukan sekarang aja bunyinya, sudah dari beberapa minggu yang lalu. Oke. Jadi artinya kewaspadaan, kesiapsiagaan, preparedness, readiness itu harus ada terus. Jadi dengan adanya laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa dari pemeriksaan genome whole sequencing ditemukan varian baru yaitu Omicron pada salah seorang petugas di Wisma Atlet. Artinya Wisma Atlet itu sudah kemasukan varian tersebut dan sudah terjadi transmisi untuk beberapa orang di antara kasus yang ada di Wisma Atlet. Jadi ini pertama yang sudah dilaporkan. Yang kedua, apa sebagai sikap kita? Yang kedua adalah bahwa kontak tracing ini harus dilakukan. Ya. Jadi harus dicari ini orang dapatnya dari siapa dan yang siapa ini dapatnya dari mana. Dan ini harus segera tim surveillance melakukan pengkajian. Baik secara melihat secara testing dan juga melihat pola dari genome whole sequencing-nya. Yang ketiga bahwa memang benar selama ini dari mereka yang repatriasi, mereka yang pekerja migran, bahkan mereka yang datang dari luar negeri, banyak memang dilaporkan dengan PCR positif. Dan dari berbagai laporan dari Kementerian Kesehatan, khususnya Litbangkes, dari hasil PCR itu banyak mereka yang selama ini Delta. Tetapi baru kali ini yang dilaporkan ada Omicron. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi ini harus terus dilaksanakan, mulai dari bandara sampai dengan karantina. Demikian juga setelah karantina tetap juga harus ada kewaspadaan yang tinggi, mengingat karakter virus ini terus berubah dan terus menyesuaikan beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan kemudian yang kita harus pastikan juga bahwa yang positif ini sudah divaksinasi dan kemudian sudah bekerja di daerah epicenter di mana memang di situ adalah perawatan positif COVID. Tapi masih kena juga. Jadi artinya bahwa virus ini benar transmisinya lebih cepat, lebih hebat dari varian yang sebelumnya. Dan kemudian juga virus ini juga bisa di samping menularkan, kemudian juga terjadi pada mereka yang sudah vaksinasi dan juga mungkin sudah pernah kena. Walaupun mungkin klinis tidak seburuk varian Delta, tapi tetap kita waspada karena bisa saja terjadi koinfeksi dengan bakteri yang lainnya ataupun virus yang lainnya. Oleh karena itu, kita berharap proses karantina, proses kontak tracing, dan tindakan vaksinasi ini harus berlanjut terus dalam rangka meningkatkan proteksi dan dalam meningkatkan pengawasan dan pengadilan di Indonesia. Dan satu hal lagi, kontak tracing ini harus jalan terus. Jadi tidak hanya di Wisma Atlet, tetapi juga di desa, di kelurahan, sebagaimana yang dibunyikan di Mendagri, ini sesuatu yang tidak boleh turun, tidak boleh kendor. Nanti pun kasus sudah melandai. Oke, Pak Alex, gini, petugas kebersihan ini kan memang situasinya dia bekerja di sana dan tinggal di sana, tapi kemudian kemungkinan adanya pasien atau kontak dengan pasien yang sedang dikarantina atau diisolasi di sana itu juga menjadi mungkin begitu ya Pak? Ini yang cukup membingungkan. Bagaimana menjelaskan ini? Nah, itu makanya tadi saya katakan di awal, kontak tracing harus dikerjakan dan dikaji lebih dalam. Tentu kita harus pelajari. Si cleaning service tentunya tidak 24 jam bekerja terus-menerus. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja. Dan kita harus lihat dalam 2 minggu terakhir dia bersinggungan dengan siapa saja. Yang jelas mungkin dia tidak akan berhadapan dengan pasien. Tapi mungkin dia berhadap dengan penularan, mungkin dari bersinggungan dengan peralatan, mungkin dengan bersinggungan dengan
sesuai dengan pekerjaannya sebagai cleaning service. Nah, tentu ini harus memang dilakukan penelusuran dan kemudian dalam 2 minggu terakhir ini harus dicek semua mereka yang datang dari luar untuk memastikan apakah ini sudah ada local transmission atau tidak, atau juga memang ini datang dari mereka yang baru datang dari luar. Jadi beberapa yang dari luar ini kan PCR-nya positif. Dan ini ditelusur lagi, yang PCR positif ini kronologis perjalanannya. Apakah dia memang dari Eropa, dan atau dia dari Asia, atau juga bisa dari Hong Kong misalnya. Karena memang di Hong Kong sudah dilaporkan. Jadi ini yang harus memang kita kaji dan cermati. Di samping juga kita harus mengantisipasi perburukan gejala klinisnya. Oke. Ini yang juga perlu ditegaskan bahwa kemudian pintu masuk dari negara-negara yang memang memiliki kasus varian Omikron ini juga harus dipastikan yang masuk ini juga filternya juga harus benar-benar ketat begitu ya Pak Alex. Ini juga di bandara sudah seperti itu ketatnya untuk pemeriksaan dan screeningnya Pak? Ya, jadi bagi mereka yang datang dari luar negeri sesuai dengan surat edaran Kasatgas nomor 25 ataupun juga nomor sebelumnya yang 24 bahwa yang datang dari luar negeri itu karantina 10 hari walaupun sebelumnya ada 3 hari dan ada yang 8 hari. Tapi ini sudah final 10 hari dan kalau mereka warga negara Indonesia datang dari negara terjangkit tentu 14 hari. Jadi dalam 10 hari itu tentu ada pemeriksaan. Jadi sebelum mereka datang tentu PCR sudah negatif, vaksinasi sudah 2 kali, tidak bergejala. Dan begitu mendarat di hari pertama dilakukan pemeriksaan pengecekan ulang dan kemudian nanti di hari ke-9 nanti dicek ulang kembali. Jadi artinya ini yang harus ditelusuri dan kemudian kalau ini semua negatif baru mereka bisa dirilis. Tapi persoalannya sekarang si cleaning service ini bukan dari bandara. Si cleaning service ini dapatnya adalah di daerah Wisma Atlet. Tentu ini akan bersinggungan dengan mereka-mereka yang ditempatkan di Wisma Atlet dengan hasil PCR positif. Jadi yang harus dijelaskan juga bahwa Wisma Atlet itu punya kemampuan hanya untuk menentukan PCR positif, PCR negatif. Jadi Balitbangkes dan laboratorium-laboratorium lainnya ada 8, itu yang punya kemampuan untuk genome whole sequencing. Dan yang mereka menentukan genome whole sequencing ini mendapat sampel dari laboratorium yang memang positif. Laboratorium yang positif dengan kronologi perjalanan dari luar negeri. Ini harus clear ini ke masyarakat sehingga jelas apa beda laboratorium PCR, apa laboratorium genome whole sequencing. Baik. Saya ke Pak Toila. Pak, kata Pak Alex tadi seminggu yang lalu sudah berbunyi alarmnya. Membaca situasi hari ini bagaimana? Sudah ada kasus konfirmasi varian Omikron, apa catatannya dari Anda secara epidemiolog? Ya, sejak awal, permisi, terima kasih. Jadi sejak awal ditemukannya kasus Omikron dan kemudian ditetapkannya Omikron sebagai variant of concern, sebenarnya penyebaran masuk ke Indonesia saya kira memang tanda petik tinggal tunggu waktu ya. Karena memang sudah saya sampaikan di banyak kesempatan dan di berbagai media bahwa kunci dari penanggulangan Omikron ini sebenarnya letaknya di border. Ya, bagaimana border kita itu diperketat, maka saya kira peluang itu kecil walaupun ada. Mengingat bahwa memang kasus Omikron pertama di Indonesia yang ditemukan di cleaning service itu membuktikan bahwa memang tingkat penularan varian Omikron ini tinggi. Tapi itulah yang kemudian menjadi karakteristik dari Omikron ini. Ya, sementara dari aspek severitasnya, ya sejauh ini banyak laporan yang menunjukkan bahwa tingkat severitasnya memang lebih rendah dibanding dengan varian Delta. Ya, tetapi tentu kita juga tetap waspada terhadap laporan dari Inggris kemarin yang melaporkan kematian pertama dari varian Omikron. Artinya memang meskipun secara epidemiologis karakteristik Omikron ini masih perlu diteliti lebih lanjut, lebih banyak digali laporannya, tapi saya kira kuncinya sebenarnya satu hal saja ya, apapun variannya sebenarnya
yang terpenting itu adalah protokol kesehatan. Mm-mm. Kesehatan ini baik individu maupun tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah di border ya, Mm. apa namanya itu karantina memang harus konsekuen, terutama di apa dalam menghadapi Nataru ini jangan sampai kemudian ada diskresi-diskresi sebagaimana yang terjadi di bulan Juli yang pada akhirnya menyebabkan sangat tinggi ya di bulan Juli ini karena memang saya kira salah satu penyebabnya adalah kurang konsisten dan konsekuennya upaya-upaya karantina pada mereka yang melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri. Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa kunci bordernya kebobolan gitu, atau gimana? Iya, kalau dikatakan kebobolan mungkin sudah cukup bagus, Hmm. ya. Tapi adanya kasus di Wisma Atlet ini menunjukkan bahwa memang tingkat penularan Omikron ini tinggi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita lebih loose ya, jadi lebih longgar, kira kasus yang akan terjadi bisa jadi akan lebih tinggi lagi. Hmm. Dengan yang seketat sekarang ini saja kemudian masih ada kasus yang terlaporkan ya. Oke. Saya kira memang ada beberapa kasus yang sekarang ini kita sedang menunggu konfirmasi ya, sedang di WGS apakah ini suspek Omikron, kita tunggu ke depan ini apakah dari beberapa sampel yang suspek ini kemudian positif Omikron atau tidak. Tapi mudah-mudahan kita harapkan bukan Omikron. Oke, saya ke Pak Alex. Pak Alex, bicara soal border begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa pengetatan pemeriksaan atau screening di border itu di bandara ini sistemnya random aja Pak gitu, nggak intensif begitu, tidak satu-satu begitu. Ini benar begitu atau bagaimana sebenarnya? Jadi di bandara itu ada satgas yang sudah mengatur tentang proses bagaimana arrival dan bagaimana juga untuk departure. Jadi untuk arrival itu sudah ada beberapa checkpoint dan ada prosedur yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi masalah ini sebenarnya bukan masalah sekarang, dari kemarin-kemarin ini sudah diatur dengan rapi dan dengan baik, tetap disempurnakan sesuai dengan dinamika transmisi virus yang ada. Jadi kalau kita lihat begitu mereka turun, maka akan disambut oleh thermoscanner untuk melihat suhunya normal atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan gejala atau tidak. Setelah itu masuklah mereka ke perdokumenan untuk kehadiran mereka dari imigrasi, pabean, dan termasuk juga untuk melakukan rapid test antigen to screening dan kemudian PCR sebagai cek yang pertama. Nah, sambil menunggu dilihat nanti apakah ada yang reaktif atau tidak. Dan kalau misalnya ada yang reaktif, maka ini nanti arahnya ke isolasi. Dan sambil ini menunggu, maka mereka akan melakukan proses kepabeanan, imigrasi, mengambil barang, dan kemudian nanti sampai ke satu checkpoint untuk mobilisasi. Dan sebelumnya mereka ada holding room untuk tunggu di situ. Nah, nanti setelah itu baru nanti akan diarahkan mana yang pergi ke Wisma Pademangan, mana yang pergi ke hotel karantina. Tapi bagi mereka yang bereaktif, bagi mereka yang bergejala, tentu ini arahnya nanti ke isolasi dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, kemudian untuk yang pelajar, mahasiswa, dan kemudian pekerja migran Indonesia, dan pegawai negeri yang dinas luar negeri, ini diarahkan ke Wisma Pademangan. Dan saat ini juga Wisma Pademangan towernya sudah ditambah juga. Nah, bagi mereka yang jalan-jalan ke luar negeri, bisnis, urusan pribadi, urusan keluarga, tentu kembali harus juga karantina. Dan karantina ini sudah disiapkan hotel bekerjasama dengan PHRI, bekerjasama dengan Direktorat Surveillance dan Karantinanya Kementerian Kesehatan, sudah menetapkan beberapa hotel untuk karantina dengan level masing-masing. Ini yang terus dikerjakan dan saya kira tidak ada ya secara random, semua ini harus diperiksa dan kemudian mereka akan masuk juga ke tempatnya masing-masing.
Nah, bagi mereka pejabat konsuler, pejabat diplomatik, tentu diberikan diskresi untuk melaksanakan karantina mandiri. Tapi karantina mandiri juga ada responsibility-nya. Jadi ada yang harus dilaksanakan juga. Jadi mereka ada tempat yang sudah disiapkan, infrastrukturnya baik, tidak membuat terjadinya transmisi, dan pemeriksaan check-in yang pertama dan pemeriksaan PCR yang hari ke-9 juga harus dilaporkan. Dan semua ini di bawah pengawasan dan pengendalian dari Dinas Kesehatan untuk surveillance. Jadi ini semua proses karantina ini harus berjalan terus. Nah, kemudian juga memang salah satu kendala adalah bila mana pesawat berbadan besar seperti Boeing 747, Airbus 330 ini mendarat sekaligus pada jam yang sama misalnya. Ini tentu membuat akibatnya terjadi penumpukan orang. Jadi ini juga sudah disiasati untuk membuat lane 1, lane 2, lane 3 agar tidak terjadi kerumunan. Demikian juga untuk di holding. Dan ini terus diupayakan, disempurnakan. Dan termasuk juga untuk masuk ke Wisma Pademangan, ini juga antriannya juga harus diatur supaya juga tidak terjadi akumulasi penumpang saat mau masuk ke dalam wisma untuk karantina. Clear ya Pak Alex ya, untuk skemanya jelas sekali kalau kemudian sudah ada SOP yang berlaku begitu penumpang arrival atau juga akan departure ini juga jelas begitu tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh tim terutama oleh Satgas. Saya ke Pak Athoillah, walaupun kemudian ini menjadi sebuah keniscayaan ya, tapi kemudian sudah dengan situasi begini dan juga sedang menunggu apakah probabilitas kasus varian Omicron ini juga akan bertambah di Indonesia. Apakah perlu kemudian menyiapkan strategi yang lebih ketat atau yang lebih baik begitu, formula yang lebih baik begitu, atau seperti ini saja dulu? Ya, jadi ya mungkin kita harus realistis ya, bahwa saat ini saya kira memang strategi kita harus mulai bergeser dari zero case ke zero hospitalization, dan yang lebih penting lagi adalah zero death case. Ya. Nah, bahwa kemudian kita tahu bahwa Omicron ini memiliki kemampuan imun escape, ya maka memang kita tidak hanya bisa mengandalkan dari vaksinasi, tetapi seandainya tidak pun, ya vaksinasi itu kan juga tidak menjamin seseorang terinfeksi atau tidak, tetapi paling tidak dia mempunyai kekebalan, ya sedemikian sehingga ketika kemudian tertular itu gejala yang rasakan itu tidak severe, ya tidak parah, kan hospitalisasi dan menghindarkan dari kematian. Kita lihat banyak kasus di Eropa di lonjakan yang kemarin itu adalah pada mereka-mereka yang belum divaksinasi. Sehingga saya kira memang selain strategi lama, dan tadi saya kira sudah cukup bagus ya protokol yang dilakukan di border, kemudian protokol kesehatan juga. Yang paling penting saat ini adalah percepatan vaksinasi, ya karena ya, kalau misalnya Omicron ini masuk ke Indonesia, maka yang paling terancam saya kira adalah mereka yang belum tervaksin. Seandainya yang di kalangan mereka yang sudah tervaksin sebenarnya ya tetap ada peluang untuk reinfeksi, tetapi dari pengalaman yang lihat di Eropa dan di Afrika, ya mereka yang telah mendapatkan vaksinasi sampai sejauh ini tidak ada kasus yang sampai ke kematian. Dan kasus yang harus kemudian membutuhkan pertolongan di ICU di Eropa itu rata-rata adalah mereka yang belum divaksinasi, dan mayoritas itu masih dari Delta, bukan dari Omicron. Saya kira mungkin itu yang jadi hal yang. Oke, baik Pak Athoillah. Saya ke Pak Alex untuk menanyakan apakah kemudian mungkin tidak direview kembali aturan jelang Natal dan Tahun Baru ini, melihat juga kasus sudah terkonfirmasi, tapi nanti dijawabnya Pak, kita break sejenak. CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda.
Kita kembali dalam dialog kita sore ini masih dengan Pak Alex dan juga Pak Toila. Pak Alex, sebelum tadi kita break, saya sempat menanyakan ke Anda bagaimana kemudian kalau sudah ada kasus begitu ya, walaupun hitungannya masih kecil sekali, tapi probabilitasnya juga masih tinggi dan menjadi sebuah keniscayaan. Banyak yang bertanya kemudian apakah aturan-aturan yang kemarin sempat berubah-ubah itu juga akan direview ulang Pak atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya bahwa aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah itu, apakah itu Inmendagri nomor 64 tentang percepatan vaksinasi, kemudian 65 dan 67 karena PPKM di Jawa dan di luar Jawa Bali, Mm-mm, dan termasuk juga Inmendagri 66 karena pengaturan libur Nataru, mm-mm. sebenarnya itu semua sudah baik. Oke. Soalnya sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya satu. Hmm. Yang kedua, bagaimana satgas-satgas yang diperintahkan di Mendagri itu bisa aktif untuk bisa melakukan pengawasan dan pengendalian. Hmm. Yang ketiga, posko PPKM di tingkat desa dan di kelurahan, dan kemudian di kabupaten kota, ini juga harus bergerak untuk melakukan pengendalian mobilitas, Mm-mm. pengendalian untuk melaksanakan 3T dan 3M. Contohnya kita berhasil dari PPKM darurat di bulan 7 dengan angka kasus di atas 500.000, kasus aktif bisa sampai akhirnya kita melandai dengan terkontrol dan sekarang ini di PPKM level 1, level 2. Mm-mm. Artinya instrumen ini cukup baik. Sekarang bagaimana kita seluruh warga yang ada bisa melaksanakannya dan kemudian pengawasan dan pengendalian itu adalah juga datangnya dari masyarakat. Mm-mm. Jadi kendati pun penanggulangan COVID ini merupakan upaya usaha dari pemerintah, tapi sebenarnya ini adalah upaya bersama. Oke. Jadi oleh karena itu masyarakat itu bukan hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek. Mm-mm. Jadi dia adalah bagian dari penanggulangan tersebut. Dan Oke. dia adalah bagian dari pengawasan dan pengendalian tersebut. Dan ini dimulai dari diri kita, keluarga, sampai ke RT, RW, desa, kelurahan. Jadi ini yang harus disampaikan sehingga kewaspadaan yang tinggi itu terbangun. Mhm. Jadi kita bukan membangun rasa kekhawatiran yang tinggi, tapi kewaspadaan yang tinggi itulah yang harus kita bangun, Oke. sehingga dengan demikian kita tetap bisa menegakkan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Kalau bisa kepatuhan itu di atas 95%. Oke, karena gini Pak Alex, banyak kemudian ahli memprediksi jika kondisi hari ini kita bisa pertahankan begitu ya, artinya di semester awal tahun depan ini endemi bisa diprediksi bisa terjadi begitu. Tapi kalau kemudian eh, ada hal-hal yang luput begitu ya dari pengawasan dengan situasi-situasi seperti saat ini, tentu ini tidak akan terjadi Pak Alex. Ini menertibkannya dan komitmen ini juga harus dari semua pihak begitu ya? Ya, jadi termasuk juga kita mensukseskan vaksinasi. Hmm. Dan kalau semua ini 70% sudah bisa kita lakukan vaksinasi 1 dan 2, tentu kita akan masuk booster. Hmm. Tidak mungkin kita akan membooster kalau mereka belum menyelesaikan vaksinasinya. Hmm. Jadi mereka yang sudah 2 kali yang akan masuk ke 3 kali. Hmm. Dan kemudian tentang penegakan masker, ini juga penting agar pemakaian masker itu memang harus dan itu juga menjadi kewajiban kita. Apapun variannya, apapun jenis virusnya, kalau kita sama-sama memakai masker, maka kita akan mencegah transmisi. Oke. Seberapa berat transmisi yang terjadi di virus tersebut, kalau kita dua-duanya memakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, maka tidak akan terjadi infeksi. Oke. Saya ke Pak Atoila. Pak Atoila, bicara soal endemi, mungkin tidak Pak situasi hari ini prediksi ahli di semester awal tahun 2022 ini endemi akan terjadi karena beberapa parameternya tentu juga salah satunya dari tracing gitu ya, dari vaksinasi. Apakah ini sudah terbaca dari hari ini? Ya, kalau bicara tentang perubahan dari pandemi ke endemi, ya selain komponen-komponen tadi yang sudah disampaikan, ada satu hal yaitu mutation rate ya atau rasio mutasi atau kecepatan mutasi dari virus ini. Dan kemudian ketika dia bermutasi, maka yang bermutasi itu sifatnya berubah menjadi lebih severe atau tidak. Nah, itu yang saya kira juga menjadi komponen yang tentu harus digabungkan juga dengan analisis-analisis demografis ya. Nah, kalau kita melihat dari analisis demografis, saya kira mungkin kita bisa berharap bahwa pandemi ini akan menjadi endemi manakala
kemudian WHO sudah mencabut status pandemi ini. Karena sebenarnya pandemi ini kan merupakan satu kondisi yang harus diputuskan oleh Badan Dunia. Ya. Ya, karena per definisi pandemi adalah suatu kejadian luar biasa penyakit yang terjadi secara global. Ya, jadi tanpa kemudian status pandemi ini dicabut, ya tidak mungkin kita self-claim bahwa COVID-19 ini hanya jadi endemis saja di Indonesia. Karena untuk langkah awalnya bahwa pandemi ini harus selesai dulu. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kita melihat bahwa munculnya Omikron setelah kemunculan Delta, ini juga saya kira memang harus dilihat dari aspek karakteristik manifestasi klinis yang ditimbulkan oleh Omikron. Kalau misalnya kemudian taruh kata nanti setelah Omikron ini muncul varian baru yang dari manifestasi klinisnya itu semakin mild, ya artinya semakin turun hospitalisasi yang ditimbulkan. Nah, mungkin kita baru bisa berharap bahwa memang kita akan bisa mencapai kondisi endemis dalam waktu yang cepat. Jadi saya kira memang ada satu hal yang masih harus kita tunggu, yaitu terkait dengan mutation rate dari virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Saya kira itu kan mungkin tidak bisa kita kontrol ya. Yang menjadi PR kita adalah mengkontrol faktor-faktor demografi itu tadi. Oke, sah-sah saja kemudian ikhtiar itu kita jalankan ya. Terakhir Pak Alex, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan situasi yang kita alami hari ini? Omikron juga sudah terdeteksi, kemudian jelang libur Natal dan Tahun Baru, komitmen dan ketegasan pengawasan dari Satgas bagaimana? Ya, yang pertama kalau kita memang sudah mendapatkan hasil ada laporan Omikron di Wisma Atlet, tentu kita harus lakukan pengetatan dan pengawasan pengendalian yang keluar masuk. Jadi tentu akan ada pemeriksaan, ada kontak tracing, dan ada treatment, dan kemudian ada pelacakan kontak. Yang kedua, tentu aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Satgas, tentu ini harus diterapkan dan ditaati sebaik-baiknya, mulai dari bandara sampai dengan proses karantina dan keluar dari karantina. Yang ketiga tentu pilar-pilar dalam rangka penanggulangan di hulu seperti 3T, 3M, vaksinasi ini harus terus, tidak boleh kendor, tidak boleh turun, dan ini menjadi bagian dalam penanggulangan tersebut. Ya, inilah mungkin yang bisa kita harapkan. Yang penting kalau untuk perang berarti amunisi siap dan harus sehat dulu ya Pak? Oh ya. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga Pak Aetoila sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita berbincang lagi di lain kesempatan. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore. Ya. Selamat sore, salam sehat.